Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Suci Ramadhani dari kelompok 3. Di sini saya sebagai penyaji ketiga akan menjelaskan salah satu jenis fonologi, yaitu fonemik. Fonemik adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Fungsional di sini maksudnya sebagai pembeda makna. Fonem juga dapat dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distintif atau unit bunyi yang signifikan. Bunyi bahasa yang dicatat secara fonetik tidak semuanya berfungsi sebagai pembeda makna. Untuk itu, perlu adanya fonemisasi yang bertujuan untuk menemukan bunyi yang bersifat sebagai pembeda makna. Fonemisasi dilakukan berdasarkan pencatatan fonetis. Fonemisasi bertujuan untuk: 1. Menentukan struktur fonemis sebuah bahasa. Yang kedua, membuat ortografi yang praktis atau ejaan bahasa. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yakni fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonem erat kaitannya dengan variasi fonem. Variasi fonem merupakan salah satu wujud pengungkapan dari realisasi fonem, yakni fonem vokal dan konsonan. Fonem vokal terdapat 6 buah fonem vokal, yakni A, I, U, E, dan O. Sedangkan fonem konsonan selain dari fonem vokal yang tadi. Fonem vokal konsonan tersebut terbentuk berdasarkan keadaan pita suara, artikulasi, cara artikulasi, jalan keluar udara, dan struknya. Konsonan terdiri atas konsonan hambar, konsonan frikatif, konsonan getar, konsonan asal, konsonan lateral, dan semivokal. Yang B, variasi fonem. Variasi fonem merupakan wujud berbagai manifestasi bersyarat maupun tak bersyarat dari fonem. Fonem dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa lafal tergantung pada tempatnya dalam suku kata. Contohnya fonem P dalam bahasa Indonesia, misalnya, jika fonem P berada di awal kata atau suku kata, maka fonem P dibaca lepas. Contohnya terdapat pada kata pola. Sedangkan jika P berada di akhir kata, fonem P tidak diucapkan secara lepas, contohnya katup. Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Indonesia mempunyai 2 variasi. Variasi suatu fonem yang membedakan bentuk arti dan kata dinamakan alofon. Alofon terbagi menjadi 2, yaitu alofon vokal dan konsonan. Selanjutnya itu ada gejala fonologis. Gejala fonologis itu yang pertama ada netralisasi dan arkiofonem. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Contohnya pada kata babat. Babat memiliki 2 arti. Yang pertama babat sebagai tambo, yang kedua babat sebagai daging dalam perut. Bunyi konsonan letupan suara D pada akhir kata berubah menjadi konsonan homogen tak bersuara menjadi T. Oposisi antara D dan T adalah oposisi bersuara tak bersuara. Pada akhir kata, posisi itu dinetralisasikan dari konsonan suara menjadi tak bersuara. Jadi adanya bunyi T pada akhir lafal kata babat atau babat adalah hasil netralisasi. Netralisasi adalah alterasi fonem akibat pengaruh lingkungan atau pembatalan pembedaan minimum fonem pada posisi tertentu. Kedua, ada arkiofonem. Arkiofonem adalah golongan fonem yang kehilangan kontras pada saat posisi tertentu. Arkiofonem biasanya dilambangkan dengan huruf besar seperti D, yang memiliki variasi fonem T dan D kecil, seperti lafal pada babat. Untuk babat, jadi T dan D bukan alofon dari D. Yang B ada pelepasan fonem dan kontraksi. Pelepasan fonem adalah hilangnya bunyi pada sebuah kata tanpa mengubah makna. Pelepasan bunyi dapat pula berupa kontraksi atau pemendekan kata. Namun, dalam pemendekan kata, bunyi-bunyi yang dilepas itu lebih dari 1. Contohnya ada pelepasan pada awal kata disebut aferesis. Pelepasan fonem pada tengah kata disebut sinkope. Pelepasan fonem pada akhir kata disebut